Bapak Jemaat Tuhan yang kasih, tema yang diberikan kepada saya pada pagi hari ini adalah bicara tentang Paulus sebagai pembaharu ajaran, dan ayat yang diberikan kepada saya berasal dari Galatia 1 ayat 1 sampai dengan 18. Untuk itu saya mengajak kita semua membuka ayat ini dan kita akan berdiri kembali dan membaca bergantian. Saya baca pertama, Bapak Ibu dikasih baca ayat 2 dan sampai ke ayatnya yang ke-18. Mari kita berdiri. Galatia 1 ayat 1 sampai 18. Salam dari Paulus. Dari Paulus yang menjadikan rasul bukan karena manusia atau melalui manusia. Dari Paulus seorang rasul bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Silakan. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Yang telah menyerahkan dirinya kepada dosa-dosa kita untuk hasil dari dunia dan menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Yang sebenarnya bukan Injil, hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami yang seorang malaikat dari surga yang menyatakan kamu sesuatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami katakan kepada kita. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Sebab aku menegaskan kepadamu saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan ini bukanlah Injil manusia. Sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi, tanpa batas aku menganiaya jemaat Allah dan berusaha membinasakannya. Tetapi waktu Ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya, juga aku tidak pergi ke Yerusalem mendapatkan mereka yang telah menjadi rasul sebelum aku, tetapi aku berangkat ke tanah Arab dan dari situ kembali lagi ke Damsyik. Silakan duduk, Bapak Ibu. Berbahagialah orang yang membaca firman Tuhan dan lebih lagi aplikasikan, melaksanakan, melakukan firman itu dalam kehidupan kita hari demi hari. Bapak Ibu terkasih, jemaat Galatia adalah jemaat bukan terdiri dari satu jemaat, tapi indikasi yang kuat adalah terdiri dari banyak jemaat. Di sana ada Antioquia, ada Pisidia, ada Iconium, ada Listra. Tapi ada pendapat lain yang menyatakan bahwa Galatia itu adalah kelompok atau kaum atau umat atau suku gaul di Galatia di bagian utara. Tapi yang terkuat pendapatnya adalah bagaimana Paulus ini mengirimkan surat kepada jemaat-jemaat yang ada di Galatia bagian selatan, bicara tentang Antioquia, Pisidia, Iconium, Listra dan lain sebagainya. Nah, jemaat Galatia adalah jemaat yang non Kristen, ya, yang sudah dilayani Paulus sejak awal. Kemudian mereka boleh mengenal Kristus dari Paulus, tapi sayangnya sepeninggal Paulus ada problem di dalam jemaat, ada masalah di dalam jemaat. Bagaimana jemaat kemudian mempertanyakan, apakah cukup keselamatan ini hanya di dalam Yesus saja? Apakah cukup keselamatan hanya dengan percaya pada Yesus saja? Yang kedua, lalu kemudian apakah perlu mereka melakukan ketaatan, melakukan kedisiplinan rohani supaya mereka bisa selamat?
Jadi dua pertanyaan itu menjadi pertanyaan yang dipertanyakan oleh jemaat di Galatia. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, di dalam suratnya itu, karena itu Paulus kemudian mencoba membela dirinya dan mencoba membela ajarannya. Dia membela kerasulannya karena terindikasi kuat bahwa kerasulannya itu coba dirongrong oleh pengajar-pengajar palsu yang kemudian mencoba mau menarik simpati dari jemaat Galatia sekaligus menyingkirkan Paulus supaya mereka tidak percaya kepada Paulus. Jadi lagi-lagi soal kuasa, lagi-lagi soal supaya orang itu melekat kepada dia, terikat kepada dia, lagi-lagi ya mungkin saja soal keuangan. Ya Bapak Ibu yang terkasih, bicara tentang jemaat Galatia sebenarnya jemaat orang yang euforia, yang baru percaya, mau belajar sungguh-sungguh, tapi sayangnya sepeninggal Paulus mereka disesatkan begitu rupa oleh orang-orang Yahudi, oleh orang-orang Yahudi yang merasa bahwa mereka adalah pengajar yang hebat, mereka adalah pengajar yang dari sumber pertama lah, kira-kira seperti itu. Nah, itulah yang kemudian kenapa Paulus mengirimkan surat kepada jemaat-jemaat yang ada di Galatia untuk membela kerasulan yang dirongrong dan sekaligus membela ajarannya, membela Injil yang diwartakan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, bicara tentang bukan hanya Galatia, bicara tentang pembaharu, kalau kemudian kita lihat dari beberapa kamus, istilah pembaharu itu sangat dekat dengan istilah reformer. Istilah pembaharu sangat dekat dengan istilah orang yang mereformasi. Pembaharu, orang yang membaharu, orang yang mereformasi, seorang reformer. Nah, dalam konteks ini Paulus adalah seorang yang membaharui. Jadi membaharui atau mereformasi, orang yang mereformer, orang yang mereformasi itu berbeda dengan orang yang kemudian mentransformasi. Bicara orang yang mereformasi itu bicara orang yang mengembalikan suatu ajaran, mengembalikan sesuatu yang sudah konsep yang diajarkan kepada konsep yang benar sebelumnya, bukan mentransformasi, memindahkan menjadi sesuatu yang baru. Itu sama sekali berbeda, itu berbeda sama sekali. Nah, Bapak Ibu terkasih, apa yang dilakukan Paulus bukan sedang mentransformasi jemaat waktu itu, tapi mengembalikan. Jadi sebelumnya sudah diajar kebenaran, kemudian disesatkan oleh orang Yahudi dan kemudian ditarik kembali untuk direformasi, dikembalikan kepada format yang benar, dikembalikan kepada formasi yang benar. Nah, itulah yang sedang dikerjakan Paulus. Nah, problemnya adalah pembahasan kita hanya terbatas pada pasal yang tadi itu. Kalau kemudian diberikan kesempatan lebih luas lagi, maka kita akan bisa menggali lebih luas lagi. Seperti apa atau apa saja yang kemudian direformasi Paulus. Nah, kita hanya fokus kepada ayat yang kita baca tadi. Bapak Ibu, pembaharuan apa saja yang dilakukan oleh Paulus? Yang pertama yang boleh saya catat dan temukan adalah pembaharuan pengertian tentang rasul. Bapak Ibu, dalam bahasa Yunani rasul itu istilah ini menggunakan istilah apostolos, ya, apostolos, atau kalau bahasa Inggris biasanya Paulus ini dikenal dengan Paulus apostol, gitu. Paulus adalah seorang rasul, Paulus adalah apostolos. Mengapa istilah apostolos ini perlu diperbaharui? Mengapa istilah apostolik, mengapa istilah rasul ini perlu kemudian diberikan makna yang baru? Mengapa harus direformasi? Mengapa harus dikembalikan pada istilah semula? Bapak terkasih, seperti kita tahu di era waktu itu, di zaman itu, pandangan tentang rasul itu sangat sempit. Ini bukan berarti salah ya. Pandangan tentang rasul itu sangat sempit. Kenapa? Yang pertama, bicara tentang rasul adalah bicara tentang 12 murid. Bicara tentang 12 murid Yesus. Bicara tentang orang yang aktif mengikuti dan meneladani Kristus. Bicara orang yang belajar langsung dari Yesus. Bicara tentang seorang rasul adalah bicara orang yang mendapat mandat langsung dari Yesus untuk melakukan sebuah pelayanan. Karena itu bicara rasul sesungguhnya adalah bicara lingkaran pertama dari Tuhan Yesus Kristus. Bicara rasul adalah bicara orang nomor satu istilahnya ya. Lingkaran nomor satu, lingkaran inti atau tim inti daripada Yesus. Karena itu orang pada waktu itu tidak bisa menerima ada rasul di luar lingkaran itu. Orang tidak bisa menerima kalau ada kemudian orang menyebut dirinya rasul di luar lingkungan ini. Nah, sebenarnya pandangan ini tidaklah salah.
Pandangan sempit seperti ini sebenarnya tidak salah, ini betul. Tapi problemnya adalah pandangan ini sering digunakan dan dipelintir sedemikian rupa. Bapak terkasih, di balik pandangan yang sempit tadi, sesungguhnya ada upaya untuk apa? Menolak Paulus, menyingkirkan Paulus. Ya, Bapak terkasih, penolakan terhadap Paulus mencoba menentang. Paulus itu berbeda dari para rasul. Paulus itu tidak termasuk hitungan para rasul. Kalau Paulus menyebut dirinya rasul, dari mana ceritanya? Dari mana datangnya? Paulus itu berbeda sama sekali dengan para rasul yang ada. Paulus tidak termasuk dalam lingkaran atau lingkungan 12 rasul. Kalau ada klaim kerasulan dari Paulus, maka itu patut disangsikan, ya. Rasul itu ya terbatas itu tadi, bukan di luar lingkungan itu. Bapak terkasih, mereka mencoba menolak Paulus, menentang Paulus, sehingga kesimpulannya adalah kalau kemudian Paulus itu bukan rasul, maka surat yang dikirimkannya itu sebenarnya tidak sah. Kalau Paulus itu bukan rasul, maka apa yang diajarkan, sakramen yang dilakukan itu tidak sah. Kalau Paulus bukan rasul, maka nasihat dan perintahnya tidak perlu diindahkan, abaikan saja. Bapak terkasih, demikianlah dibalik pandangan sempit tentang kerasulan, sebenarnya ada agenda khusus untuk menyingkirkan Rasul Paulus. Bapak terkasih, Paulus menjelaskan kepada jemaat, sesungguhnya istilah apostolos tadi itu, istilah apostolos sebenarnya tidaklah sesempit itu. Gitu. Kalau kita baca di dalam Alkitab, istilah apostolos itu terkait dua hal. Pertama adalah terkait jabatan, bicara tentang seperti yang disebutkan tadi, bicara tentang orang yang mengemban jabatan rasul, bicara tentang orang yang terpilih, ditunjuk dan menerima mandat langsung dari Tuhan Yesus. Itu betul dari sisi jabatan. Tapi dari sisi lain adalah dari sisi fungsi. Ya, ada tugas dan fungsi seorang apostolos adalah, kalau di dalam PB istilah apostolos pun dipakai untuk menunjuk kepada utusan Allah. Tapi ingat, ini terkait fungsi, bukan terkait jabatan. Ada menyebut utusan Allah, ada menyebut utusan gereja. Ini di dalamnya ada Barnabas, ada Paulus, ada Titus, ada Epafroditus. Itu pun disebut oleh Alkitab Perjanjian Baru kita sebagai apostolos. Bicara tentang utusan yang diberikan kuasa penuh, bicara tentang misionaris pun dikatakan sebagai seorang apostolos. Bahkan di dalam PB, Kristus sendiri pun di dalam Ibrani 31 pernah disebutkan sebagai apostolos. Bapak Ibu terkasih, betul istilah apostolos terkait jabatan. Betul apa yang dikatakan oleh komunitas Yahudi pada waktu itu. Tapi bukan sesempit itu. Bukan hanya jabatan, tapi juga fungsi. Misalnya zaman sekarang banyak orang yang belum menjadi pendeta, tapi kemudian ketika menjalankan tugas sebagai seorang pendeta, tugas pelayanan layaknya seorang pendeta, maka otomatis dia disebut sebagai pendeta. Kalau Bapak Ibu pernah melayani di Indonesia Timur atau berkenalan dengan komunitas Indonesia Timur lalu kemudian melayani di komunitas itu, walaupun Bapak Ibu bukan pendeta, maka jemaat sekalian akan dengan otomatis menyebut Bapak Ibu sebagai pendeta. Sama seperti mahasiswa teologi yang melayani di kampung, sama seperti mahasiswa teologi yang melayani di pedalaman dan di daerah yang mayoritas Kristen terutama. Kalau mereka melayani dan menjalankan fungsi sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang pendeta, maka mereka otomatis disebut sebagai seorang pendeta. Nah, istilah jabatan dan fungsi itu seperti ini, seperti itu. Nah, Bapak Ibu terkasih, Paulus menyebut dirinya adalah seorang apostolos dan bukan pseudo apostolos. Pseudo apostolos itu bicara, pseudo itu bayang-bayang atau tidak kelihatan. Lalu kemudian apostolos itu bicara tentang kerasulan. Kerasulan yang tidak jelas, kira-kira begitu. Paulus bukan seorang pseudo apostolos. Tapi Paulus adalah apostolos itu sendiri. Paulus adalah rasul itu sendiri. Dan dia menegaskan bahwa dirinya adalah seorang apostolos yang baik itu secara fungsi, dia menjalankan fungsi itu, maupun secara jabatan. Kita lihat, secara fungsi Paulus menjalankan tugasnya sebagai duta Injil. Secara fungsi Paulus menjalankannya sebagai utusan Injil, mengabarkan tentang Injil. Sebagai dalam kaitan fungsi, Paulus menjalankan misi amanat agung Tuhan Yesus itu sendiri. Bapak kasih, itu dari kaitan dengan fungsi. Tapi demikian juga dalam kaitannya dengan jabatan. Secara jabatan, Paulus
menyebut bahwa dirinya, kalau boleh pakai istilah ini, kalau boleh pakai istilah komisioner, maka dia adalah komisionernya Kristus. Bicara tentang orang yang terpilih, bicara orang yang ditunjuk, bicara orang yang ditunjuk langsung, yang menjalankan sebuah mandat dari tugas pelayanan dari Kristus. Sama seperti para rasul lain. Kalau para rasul lain kemudian ditunjuk langsung oleh Yesus, maka Paulus pun demikian. Paulus juga ditunjuk langsung oleh Yesus. Bagaimana bisa? Bahkan sebelum Yesus wafat sekalipun, Paulus belum bertobat. Bapak terkasih, kalau kita lihat di dalam surat Dr. Lukas yang kedua, di dalam tulisan atau buku Dr. Lukas yang kedua, dalam Kisah Para Rasul 26 ayat 16 sampai 8, ditegaskan dan mengkonfirmasi hal ini. Saya mengajak kita membuka di dalam di dalam Kisah Para Rasul 26 ayat 16 sampai 18. Tetapi sekarang bangunlah dan berdirilah. Aku menampakkan diri kepadamu, ini Tuhan Yesus, untuk menetapkan engkau menjadi pelayan dan saksi tentang segala sesuatu yang telah kau lihat daripadaku dan tentang apa yang akan kuperlihatkan kepadamu nanti. Ayat 17. Aku akan mengasingkan engkau dari bangsa ini dan dari bangsa-bangsa lain, dan aku akan memutus engkau kepada mereka untuk membuka mata mereka supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang dan dari kuasa iblis kepada Allah, supaya mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan orang-orang yang dikuduskan. Bapak Ibu yang terkasih, Lukas pun mengkonfirmasi pernyataan Paulus kalau dirinya adalah rasul, baik secara fungsi maupun jabatan. Secara jabatan, Tuhan sendiri, Tuhan Yesus sendiri dalam penyataannya kepada Paulus mengkonfirmasi, mempersiapkan Paulus untuk tugas pelayanan yang khusus, tugas pelayanan yang mulia. Ayat 17 tadi. Lukas juga mengkonfirmasi bahwa Paulus ditetapkan menjadi seorang pelayan dan saksi oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri. Paulus menjadi saksi penyataan Tuhan itu sendiri. Paulus diutus kepada orang yang secara khusus adalah orang-orang non-Yahudi. Lalu kemudian Paulus memiliki tugas menobatkan bangsa-bangsa. Ini semua diutus, dimandatkan dan disampaikan langsung oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau dalam konteks ini, apakah kemudian mandat Tuhan Yesus kepada para rasul dengan mandat Tuhan Yesus kepada Paulus itu sama? Betul sama. Karena itu tidak salah kalau Paulus menyebut bahwa dirinya adalah seorang rasul. Tidak salah kalau Paulus menyebut dirinya adalah apostolos. Tidak salah kalau Paulus menyebut dirinya adalah sama derajatnya, sama levelnya dengan para rasul yang mendahulinya seperti Petrus dan lain sebagainya. Dan dalam bagian yang kita baca sendiri pun tadi Paulus juga mengkonfirmasi, menegaskan bahwa bahwa jabatan kerasulan Paulus ini merefleksikan pada kerasulan Paulus tidak ditentukan oleh manusia, tapi Kristus sendiri yang menentukan dia. Bukan karena manusia, bukan oleh manusia, bukan atas pengakuan bahwa Paulus sudah berprestasi, sudah melayani, karena itu layak, patut mendapat jabatan rasul. Tidak demikian. Tapi konfirmasi jabatan rasul Paulus itu datang dari Kristus langsung, yang disebutkan di atas di salamnya tadi bicara tentang Kristus yang bangkit, yang berkorban, yang melepaskan dari kejahatan. Itu bicara tentang Injil itu. Jadi Kristus yang itu loh yang memberikan mandat kepada dia. Bukan Kristus yang lain, bukan Yesus yang lain. Jelas, Kristus yang sama yang memberikan mandat kepada para rasul. Kristus yang sama yang memberikan mandat kepada Petrus dan kawan-kawannya. Baik, yang terkasih, Paulus ditunjuk langsung oleh Tuhan Yesus. Problemnya sesungguhnya kalau kemudian bicara tentang kerasulan itu bukan pada titik pengertian tentang rasulnya, tapi bicara tentang banyak orang yang menyelewengkan, banyak orang yang menyalahgunakan pengertian tentang kerasulan ini. Kalau tadi secara sempit dipakai untuk mendiskreditkan Paulus, secara sempit dipakai untuk kemudian menyingkirkan Paulus, menolak Paulus, dan demikian sekarang pun istilah yang sama juga dipakai untuk kehebatan diri, untuk popularitas diri. Dalam konteks sekarang,
dalam konteks yang sempit tadi, sesungguhnya menunjukkan jabatan rasul hari ini tidak lagi ada. Kenapa? Kristus sendiri yang mengutus, Kristus sendiri yang kemudian memberikan mandat. Dalam konteks itu, maka jabatan rasul hari ini tidak ada. Tapi fungsi kerasulan itu masih tetap berjalan sampai hari ini. Kalau ada orang yang menyebut dan memiliki jabatan seorang rasul, maka sudah dipastikan pasti itu bukan dari Kristus. Itu hanya untuk kepentingan dirinya sendiri, hanya untuk popularitas dan maksud agenda dia sendiri. Tapi kalau menjalankan fungsi kerasulan, maka bukan hanya hamba Tuhan, kita pun harus menjalankan fungsi kerasulan. Bicara tentang kita adalah utusan Injil, kita adalah menjalankan mandat Injil, mandat amanat agung, lalu kemudian kita menjalankan pemberitaan Injil. Itu wajib, itu harus mengabarkan tentang Kristus yang adalah Injil itu. Tapi bicara tentang jabatan rasul, tidak lagi ada. Tapi seringkali kalau di Indonesia karena penggunaan konteks bahasa jadinya salah kaprah. Bicara rasul mengacunya selalu kepada kamus besar bahasa Indonesia. Bicara rasul mengacunya kepada pengertian hari ini. Padahal kalau bicara rasul apostolos, maka pengertiannya harus mengarah kepada pengertian waktu itu. Bapak Ibu, itu yang pertama. Yang kedua, yang pembaharuan yang dilakukan Paulus adalah pembaharuan dalam pengertian doktrin keselamatan, pengertian eskatologi. Bapak Ibu terkasih, seperti kita tahu, Galatia terjerat oleh kebenaran palsu. Galatia sebelumnya pernah dilayani oleh Paulus. Galatia sebelumnya pernah mengenal Injil yang benar. Galatia sebelumnya pernah memiliki basis dasar teologi yang benar. Galatia sebelumnya pernah mengenal bahwa Yesus satu-satunya juru selamat. Tapi sekarang berubah eskatologinya. Doktrin keselamatannya berubah oleh kemudian bujuk rayu dari pengajar-pengajar Yahudi. Lalu kemudian Galatia merasa tidak cukup hanya percaya kepada Yesus, perlu menjalankan tambahan-tambahannya, perlu menjalankan tradisi, perlu menjalankan ketaatan, kedisiplinan rohani, perlu menjalankan ritual-ritual yang selama ini sudah dilakukan oleh bangsa Yahudi. Karena itu gaya hidupnya sesungguhnya sudah berubah sama sekali karena perubahan doktrin ini. Gaya hidupnya berubah sama sekali. Dari yang dulu mencoba mengikuti teladan Kristus, menjadi seperti Kristus, berubah menjadi seperti Yahudi, bukan menjadi seperti Kristus. Karena itu perubahannya, mereka bukan semakin lama semakin mirip dengan Kristus, semakin lama semakin mirip dengan orang Yahudi. Bapak Ibu, fenomena ini sebenarnya adalah fenomena yang bukan asing dalam konteks kita hari ini. Kalau orang yang baru memeluk ajaran tertentu, misalnya konversi dari pindahan dari agama lain kepada Kristen, itu euforia keagamaan barunya itu luar biasa. Ingat kasih mula-mula waktu kita dulu percaya pada Yesus. Kalau saya dulu dari latar belakang Muslim, lalu kemudian masuk Kristen waktu SMP. Setelah lulus SMP, saya begitu rupa melayani, walaupun tidak tahu konsep tentang pelayanan yang benar itu seperti apa. Ibu saya sampai geleng-geleng. Ibadah seminggu bisa 3-4 kali, GPDI kan. Setiap kali ada ibadah persekutuan di mana di rumah tangga, sekolah minggu dan lain-lain. Lalu kemudian dalam rangka membangun gereja, kalau orang kuli batu membantu pembangunan gereja dibayar. Saya 1 bulan kuli batu nggak dibayar. Dan ibu saya sampai geleng-geleng. Ngapain kamu kerja nggak dibayar? Kira-kira begitu. Tapi yang mau saya katakan adalah itulah euforia orang yang baru mengenal agama atau kepercayaan tertentu. Nah, saya pikir juga hal yang sama juga terjadi kepada jemaat Galatia ini. Euforia religiositas, euforia keagamaan yang kemudian yang ada pada orang Galatia, yang sedang dialami oleh orang Galatia. Sama seperti orang teman-teman rekan-rekan kita Muslim, yang afdol kamu menjadi Muslim kalau kamu seperti Arab. Yang afdol jadi Kristen kalau kamu menjadi seperti Yahudi. Yang afdol menjadi seorang Kristen bukan hanya memeluk atau percaya kepada Kristus, tapi juga gaya hidupnya harus ngikut-ngikut lah kira-kira di zaman Yesus. Nah, yang sedang dialami oleh Galatia adalah kira-kira euforia seperti ini. Pasca kepergian Paulus, mereka merasa apa yang diajarkan oleh orang-orang Yahudi itu benar. Yaitu bukan hanya seorang Yahudi, tapi juga orang yang kemudian menjadi Kristen tapi masih
tetap mengikuti tradisi Yahudi, dianggap itu sebagai suatu kebenaran, padahal itu adalah kebenaran yang palsu. Nah, basis teologi tentang doktrin keselamatan berubah sama sekali. Bapak Ibu yang terkasih, kepada jemaat Galatia yang seperti ini, Paulus menegaskan bahwa satu-satunya juru selamat adalah Kristus itu sendiri. Kristus salah satunya juru selamat dunia. Kristus adalah Injil itu sendiri. Kristus adalah Injil yang sejati. Berita Injil seperti disebutkan tadi di dalam salam, Kristus yang adalah hidup, Kristus yang bangkit, Kristus yang mati, yang berkorban. Itulah Injil. Bukan Kristus yang hanya hidup saja, tapi tidak kemudian berkorban bagi kita. Bukan hanya Kristus yang mati saja. Maka kalau mati saja, maka hilang pengharapan kita. Tapi Kristus yang hidup, mati, dan bangkit. Itulah Injil itu. Bapak Ibu terkasih, eskatologi yang benar adalah percaya kepada ajaran Injil tersebut. Bukan Injil yang lain. Selain mengajarkan Kristus yang hidup, yang mati dan bangkit, maka itu bukanlah Injil. Kalau ada ajaran keselamatan yang lain mengajarkan bahwa kita percaya kepada Kristus yang mati dan bangkit, yang hidup dan mati saja, ya itu bukan Injil. Tapi hidup, mati dan bangkit, itulah Injil. Seperti disebutkan di Paulus dalam salamnya tadi. Bapak Ibu terkasih, Paulus dengan tegas menyebut bahwa hanya orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus, ya, dengan ini merupakan perbuatan pseudo apostolos tadi itu. Pseudo apostolos. Jadi orang yang kerasulannya tidak jelas, orang yang fungsi kerasulannya tidak dijalankan dengan benar. Mengajarkan Injil yang lain, Injil plus, Injil tambahan. Kepada mereka Paulus dengan tegas, bukan Injil yang lain. Injil yang jelas adalah Injil Kristus itu sendiri. Paulus juga mengkonfirmasi bahwa Injil yang diajarkan kepada mereka, Paulus kan kemudian pertama tadi kan mengklaim bahwa di luar apa yang diajarkan itu pasti Injil palsu. Di luar bicara tentang Kristus yang adalah hidup, mati, dan bangkit, itu adalah Injil palsu. Dan Paulus menegaskan hal ini, bahwa Injil, pengertian Injil yang didapat itu bukan karena diajarkan oleh manusia, tapi dinyatakan langsung oleh Yesus, mengalami pengalaman subjektif, pengalaman spiritual Paulus ketika melihat cahaya yang terang itu. Itu tidak diterima dari manusia, itu bukan manusia yang mengajarkannya, tapi penyataan Tuhan Yesus Kristus sendiri kepada Paulus. Paulus menegaskan hal ini, bukan Petrus yang mengajarkan kepada dia, bukan Yohanes yang mengajarkan kepada dia, bukan Gamaliel yang mengajarkan kepada dia, tapi Yesus Kristus sendiri yang menyatakan itu kepada Paulus itu sendiri. Terima kasih. Dari sini Paulus menekankan yang paling utama itu adalah penting berita Injilnya, bukan siapa yang menyampaikannya. Mau dia seorang hamba Tuhan, mau dia seorang rasul, mau dia seorang malaikat sekalipun, kalau yang diwartakan itu bukan Injil yang benar, bukan Kristus yang hidup, mati, dan bangkit tadi, maka itu sudah dapat dipastikan itu adalah Injil yang keliru. Dan Paulus dengan tegas, orang seperti ini terkutuklah dia. Dan diulang 2 kali, terkutuklah orang seperti ini. Menegaskan itu sesuatu yang penting, sesuatu yang tidak boleh dikorting, tidak boleh didiskon. Itu sesuatu yang mutlak, ya. Injil itu harus itu, tidak boleh yang lain. Bahkan malaikat sekalipun kalau mengajarkan, malaikat kalau di dalam konteks Yahudi itu adalah makhluk spiritual yang paling diagung-agungkan. Ini kalau kita baca Ibrani, kita bisa lihat bagaimana penulis Ibrani itu membandingkan bahwa Kristus pun lebih tinggi daripada malaikat. Ya, malaikat kan orang yang dibanggakan oleh Yahudi, dibanggakan oleh Ibrani, tapi Kristus lebih tinggi daripada malaikat yang bisa berkuasa memakai malaikat itu sebagai alatnya. Ya, Bapak terkasih, walaupun malaikat yang dianggap hebat itu oleh orang Yahudi itu, makhluk spiritual yang dianggap hebat oleh orang Yahudi itu, kalau dia mewartakan Injil yang tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh Paulus, maka terkutuklah dia. Dan Paulus ditunjukkan dengan sangat hebat. Dia berani mengatakan itu. Dia tidak peduli. Mungkin saja jemaat Galatia adalah jemaat kaya.
Mungkin saja jemaat Galatia adalah jemaat yang bisa menyokong pelayanannya, tapi dia tidak peduli, tidak mau menyukakan hati jemaat itu. Bagi dia, kebenaran adalah kebenaran yang harus disampaikan. Dia berani menyatakan kebenaran. Dia tidak mau mencari kesukaan manusia. Dia tidak berusaha untuk kemudian menyenangkan orang, tidak berusaha meyakinkan orang, tidak berusaha membujuk orang, tidak berusaha untuk memuaskan hati orang. Tapi yang dia upayakan adalah mengungkapkan kebenaran adalah kebenaran, walaupun itu tidak selalu menyukakan orang, walaupun itu tidak selalu menyenangkan orang, walaupun itu berdampak terhadap pelayanannya, walaupun itu berdampak terhadap, kalau dalam konteks ini, salary yang didapat oleh pendeta misalnya, persembahan, perpuluhan yang didapat oleh gereja misalnya. Nyatakan kebenaran adalah kebenaran, itu yang Paulus mau sampaikan, tidak ada yang lain. Baik terkasih, Paulus tidak mau menyenangkan manusia. Kalau dia menyenangkan manusia, berarti dia bukan hamba Allah, tetapi hamba manusia itu. Paulus dengan sadar menyebut bahwa dirinya adalah hamba Allah dan bukan hamba manusia. Itu yang kedua. Bapak Ibu, kalau kita lihat hari ini, banyak orang tidak terlalu berani menyampaikan Injil itu dengan tegas dan jelas. Bahkan di gereja-gereja besar tertentu yang kemudian memberikan salary yang baik, kemudian kenyamanan yang baik terhadap pendeta dengan segala fasilitasnya, orang lebih memilih itu daripada kemudian berbicara tegas tentang ajaran dalam gereja tersebut. Banyak gereja ajarannya menyeleweng, banyak gereja ajarannya keluar dari doktrin yang benar tentang Kristus, yang tentang Dwitunggal, tentang Tritunggal, tentang monoteisme. Banyak yang kemudian ajarannya itu keluar dari prinsip-prinsip teologi yang benar. Tapi karena orang pendeta dan banyak hamba Tuhan sudah nyaman di sana dengan segala fasilitas yang ada, mereka lebih memilih ikut dan ada di tempat itu. Padahal dia tahu bahwa apa yang sedang diikuti, pendeta yang sedang diikuti, gereja yang sedang dikembalakan memegang doktrin yang salah. Tapi mereka tidak mau keluar dari sana. Misalnya di satu gereja, apapun khotbahnya larinya perjamuan kudus. Padahal konteks Alkitab tidak selalu begitu. Tapi karena terlanjur sudah merasa nyaman di tempat itu, merasakan fasilitas di tempat itu, maka orang tidak berani mereformasi gereja itu, mereformasi gerejanya. Bahkan dia tidak berani mereformasi dirinya sendiri. Dia tahu ajaran, tapi tidak berani mengungkapkan ajaran yang benar kepada dirinya dan kepada jemaatnya. Dan ini adalah sesuatu yang ironi. Dan hari ini Paulus menginspirasikan kepada kita, kalau kamu tahu kebenaran, kalau kamu tahu mana yang benar dan mana yang keliru, ya katakan itu. Seringkali kita hamba Tuhan ini latar belakang tentu saja mempengaruhi kita dalam melihat dan menafsirkan kitab suci. Lalu kemudian ketertarikan kita, kemudian tendensi kita, agenda kita pun bisa mempengaruhi tafsiran kita dalam menerjemahkan dan menafsirkan kitab suci. Ini yang berbahaya. Karena itu bagaimana kita mengerti betul standar firman Tuhan seperti apa. Bukan hanya satu titik kemudian ditafsirkan kepada maksud tertentu, tapi bagaimana menafsirkan itu dengan benar sesuai konteksnya dan ditarik prinsip itu ada ke dalam konteks ini. Paulus menginspirasikan kepada kita, memberikan gambaran. Benar katakan benar, salah katakan salah. Walaupun yang harus dia tegur adalah seorang malaikat sekalipun. Walaupun yang dia tegur adalah Petrus sekalipun yang katanya rasul. Di Galatia kalau Bapak Ibu membaca ke belakang, bahkan Paulus pun mengkritisi seorang Petrus yang rasul itu. Petrus dikatakan Paulus sebagai munafik. Karena apa? Ketika tidak ada Paulus dan Barnabas dekat dia, bertemu dengan dia, Petrus sedang asik-asik makan dengan orang non-Yahudi yang dipandang sebagai orang yang kelas 2, orang najis, orang kafir. Orang Yahudi tidak boleh bergaul dengan dia. Sebelumnya asik-asik aja makan. Tapi ketika Paulus dan rombongan datang, mereka kemudian menyingkir dari tempat itu. Nah, untuk apa mereka menyingkir? Takut dikatakan menjadi orang yang ikut orang najis? Nah, dari sini Paulus menunjukkan dia tidak, dari sini Paulus kita bisa melihat dari Paulus berani bahkan mengkritis seorang rasul yang banyak orang percaya itu adalah menerima mandat langsung dari Yesus gitu.
rasul kelas pertama lah, kira-kira begitu, kalau boleh dibilang demikian. Bapak Ibu terkasih, Paulus tidak ada takut-takutnya. Nah, dalam konteks tertentu saya masih jauh panggang dari api konteks ini. Tapi kalau belajar dari Pak Big Man itu luar biasa lah, saya pikir. Nah, Bapak Ibu terkasih, berani menyatakan kebenaran, berani menyatakan teologi yang benar, bahkan kepada orang yang bisa menguntungkan kita sekalipun. Itu tidak mudah. Yang ketiga, Paulus membaharui, mereformasi pengertian tentang apa itu panggilan. Bapak terkasih, kalau kita lihat Galatia sesungguhnya adalah jemaat yang bebal sekaligus bodoh. Paulus menyebut mereka itu bodoh karena mudah terpengaruh. Mereka itu bodoh karena mereka mudah terpesona, mudah terayu lah, kira-kira seperti itu. Karena itu Paulus geram dengan mereka. Paulus geram dengan kebebalan mereka. Kenapa? Anugerah besar yang diberikan Tuhan kepada mereka itu tidak bisa tergantikan dengan hal lain. Tapi mereka mau mencoba kebodohan mereka, kebebalan mereka, mudah terpengaruhnya mereka, justru mengantarkan mereka untuk apa? Mempertimbangkan anugerah itu. Anugerah Tuhan yang sesungguhnya bagi orang yang percaya, orang yang tidak percaya dalam konteks ini non-Yahudi, itu sesungguhnya bukan anugerah yang kecil, tapi anugerah bagi orang yang sesungguhnya orang yang tidak layak menerimanya. Ya, bisa jadi kita juga gitu. Kalau kita bandingkan dengan Efesus, surat Paulus kepada jemaat Efesus menyebut bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Sebelumnya orang-orang non-Yahudi itu tidak mendapat bagian dalam konteks ini. Kita tidak sedang bicara tentang predestinasi ya. Dalam konteks keharusan, seharusnya. Sebenarnya orang-orang non-Yahudi itu tidak layak. Seharusnya orang-orang non-Yahudi di luar bangsa pilihan tidak layak menerima anugerah Tuhan. Tapi anugerah Tuhan yang besar kemudian mau melayani mereka, memberikan kesempatan kepada mereka, memberikan anugerah keselamatan kepada mereka. Harusnya hal ini disambut dengan baik dalam konteks ini Galatia. Tapi yang kita lihat Bapak Ibu, Galatia justru mencoba menimbang-nimbang anugerah itu. Galatia justru coba mengotak-atik anugerah itu, tidak hanya cukup anugerah, tapi juga bisa jadi perlu ditambahkan tradisi, bisa jadi perlu ditambahkan upaya kita manusia. Dalam konteks ini Paulus menyebut hal itu tidak tepat, hal itu tidak benar. Jemaat Galatia yang sebelumnya terikat kepada Kristus, yang sebelumnya mengenal Yesus sebagai satu-satunya juru selamat, sekarang memandang agama Yahudi itu sebagai sesuatu yang luar biasa, menganggap ajaran Yahudi sebagai sesuatu yang luar biasa yang bisa disandingkan dengan ajaran Kristus. Sebelumnya menganggap juru selamat itu satu-satunya Yesus, sekarang menganggap bahwa Yesus itu tidak satu-satunya, perlu ketaatan. Nah, dari sini Paulus menunjukkan bahwa apa yang sedang dipercayakan, apa yang sedang dipercayai oleh Yahudi, apa yang sedang dijalani oleh Yahudi, itu sudah menjadi masa lalu bagi seorang Paulus. Kamu baru mengenal Kristus, kamu baru belajar agama Yahudi, kemudian mencoba menyandingkan Yesus dengan tradisi itu. Itu tidak dua hal yang sama sekali berbeda. Ya, dua pengajaran yang sama sekali berbeda. Nah, dalam konteks ini untuk kemudian menjawab, mereformasi tentang pengertian panggilan itu, ya, orang yang sebelumnya tidak layak kemudian dilayakkan untuk menerima panggilan keselamatan, dan sekarang Paulus menunjukkan kepada mereka itu menjadi masa lalu saya. Saya dulu adalah pengikut Yahudi, bukan sembarang Yahudi. Kalau Paulus adalah Yahudi yang sejati, Yahudi yang tunggulnya, mereka hanya cangkokan saja sebenarnya, yang coba-coba belajar Yahudi. Dan kalau dalam istilah waktu itu adalah bicara tentang proselyt. Mereka bukan hanya mau mengenal Kristus, tapi juga mau menjadi proselyt. Proselyt adalah orang yang mengamalkan ajaran Yahudi lah, kira-kira seperti itu. Tapi bukan dari bangsa pilihan, bukan dari bangsa Yahudi sendiri. Bapak terkasih, Paulus adalah orang yang menganut agama Yahudi, dan dalam menjalankan agamanya
dia bukan orang yang sembarang. Dalam menjalankan agamanya, dia betul-betul orang yang fanatik terhadap agamanya tersebut. Bahkan lebih cenderung ekstrim terhadap ajaran tersebut. Dia keras membela agamanya, dia keras menjalankan agamanya, dan dia sebut dalam apa yang kita baca tadi, bahkan sampai kemudian dia tanpa batas, kemudian dia menganiaya jemaat tanpa batas. Kalau saya selidiki dalam bahasa aslinya bicara tentang hiperbola, melampaui, melebihi, ya, jauh lebih besar, jauh lebih hebat daripada yang lain. Dalam beragama ini mah ecek-ecek, kira-kira begitu. Kamu itu ecek-ecek. Kenapa agamamu yang ecek-ecek kamu mau sandingkan dengan pengajaran keselamatan yang benar tentang Kristus? Saya jauh lebih hebat dari kamu dalam beragama, ya. Saya jauh lebih hebat dari kamu dalam hal mengamalkan keyahudiannya. Lebih maju dalam beragama dari banyak teman sebayanya waktu itu, dia jelaskan. Kemudian dia sangat rajin memelihara adat istiadat dari nenek moyang, sama sekali berbeda dengan proselit itu. Nah, tetapi dia tegaskan kembali hal-hal yang saya anggap hebat waktu itu, kini saya singkirkan, saya anggap sampah. Ketika apa? Ketika secara sadar Paulus mendapatkan panggilan daripada Tuhan. Ketika Tuhan memanggil dirinya, sesungguhnya Tuhan sudah memilih dirinya sejak dia lahir, sejak dia masih bayi pun sejak dia dari kandungan pun Tuhan sudah memilih dia. Tapi secara momentum Tuhan memanggilnya dalam kejadian di kejadian tersebut yang apa ya? Dia melihat cahaya itu. Betul kasih, ketika Tuhan memanggil dia, ketika Tuhan memberikan kasih karunia kepada dia, itu semua ditinggalkan. Apa yang dahulu dianggap yang mengesankan buat dia, apa yang dahulu dianggap sebagai luar biasa, itu semua Paulus tinggalkan. Kamu itu belum ada seberapanya dengan saya. Kira-kira Paulus ngomong seperti itu. Kamu hari ini dipanggil oleh anugerah Tuhan untuk menjadi pengikutnya, untuk mendapat anugerah Tuhan, untuk menerima keselamatan dari Tuhan, panggilan keselamatan dari Tuhan. Harusnya itu diresponi dengan baik dan setia, bukan justru kemudian mensejajarkannya dengan ajaran dan tradisi yang lama, yang notabene sudah disingkirkan oleh Paulus, yang notabene sudah dianggap sebagai sampah oleh Paulus. Karena apa? Karena Kristus itu sendiri, karena anugerah yang besar daripada Kristus itu sendiri. Betul kasih, Paulus menegaskan bagaimana kita manusia harus memahami tujuan dipanggil dan dipilih. Ya, Paulus menjelaskan tentang bagaimana dia dipanggil dan dipilih, bahwa dia dipanggil secara khususnya bukan kepada orang yang non-Yahudi. Dia melaksanakan itu dengan penuh keyakinan, ya, tidak meminta pertimbangan dari orang lain. Dia tidak meminta pertimbangan kepada manusia, tapi dia betapa dia sungguh-sungguh mengimaninya, sungguh-sungguh menjalankannya, sungguh-sungguh menerimanya. Sama sekali berbeda dengan jemaat Galatia pada umumnya, jemaat Galatia pada umumnya, yang sudah mendapat anugerah keselamatan, tapi coba kemudian mengkolaborasikan ajaran itu dengan ajaran yang notabene sudah ditinggalkan oleh Paulus. Ironis, orang yang tidak layak mendapat anugerah dilayakkan oleh Tuhan menerima anugerah keselamatan, tapi justru kemudian mengkolaborasikan dengan ajaran yang sudah dianggap sampah oleh Paulus. Dan Paulus menegaskan kembali tentang hal itu, mereformasi kembali tentang panggilan mereka. Bagaimana panggilan Kristus, panggilan keselamatan Kristus itu jauh lebih besar daripada sekedar menjalankan tradisi. Tapi lagi-lagi kalau kita lihat euforia keagamaan itu, kalau bisa menjalankan sebuah ritual-ritual, apalagi kita di Asia ini sangat kental dengan model beragama yang ritualistik, model beragama yang visualistik. Kalau ada simbol-simbol tertentu, kita lebih afdol rasanya beragama. Kalau ada bau-bau menyan, itu lebih afdol rasanya. Kalau kemudian ada bau-bau harum yang sakret, yang kemudian seolah-olah melambangkan kekudusan Tuhan, itu jauh lebih afdol.
Kira-kira Galatia seperti itulah. Nggak cukup hanya percaya kepada Kristus saja, tapi juga menjalankan ritual, itu baru namanya afdol. Ibu, kita diingatkan kembali dalam Filipi 3 ayat 8, ini bicara tentang pernyataan Paulus yang sudah saya sebut tadi. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Kristus jauh lebih besar, Kristus jauh lebih tinggi, Kristus jauh lebih besar anugerahnya dibandingkan dengan hanya menjalankan tradisi. Kita bisa merefleksikan hari ini, betapa banyak orang hari ini coba kalau dalam kami diskusi tentang di kelas teologi itu, banyak orang yang dari ini bukan berarti mengecilkan teman-teman dari misi. Dari misi seringkali tidak peduli dengan kontennya, yang penting orang bisa terima. Pragmatis sekali pendekatannya. Yang penting orang bisa menerima Injil. Padahal misalnya tentang doktrin Tritunggal, supaya orang bisa lebih mengerti, digambarkan seperti mangga, ada isinya, ada kulitnya, ada bijinya. Padahal dari konsep teologi itu sama sekali keliru. Substansinya beda, hakikatnya beda. Tapi dari rekan-rekan misi seringkali berdalih, yang penting orang itu bisa selamat, dengan tidak peduli penjelasannya seperti apa. Tapi orang-orang yang kemudian jurusan sistematika seringkali menyebut, ya jangan cuma pragmatis seperti itu, doktrinnya pun harus benar, apa yang kita ajarkan pun harus benar. Nah, Bapak Ibu terkasih, Injil yang kita ajarkan itu harus benar, bukan sekedar bagaimana supaya orang percaya. Injil yang diajarkan harus benar, Injil yang dipercaya harus benar, bukan hanya sekedar bagaimana menimbang kesukaan saya dalam atau memenuhi hasrat psikologis kita tentang beragama. Bukan sekedar psikologi agama, tapi bagaimana teologi beragama itu benar. Hari ini orang ke gereja seringkali juga memenuhi kebutuhan psikologisnya dalam beragama. Ada rasa nggak enak kalau saya nggak ke gereja. Padahal konten yang substansi dari bergereja beribadah bukan itu. Bukan sekedar perasaan enak nggak enak. Tapi bagaimana kita dikuatkan melalui persekutuan umat Tuhan, bagaimana kita bisa bisa bersekutu dengan rekan-rekan jemaat Tuhan, bagaimana kita bisa memiliki kehidupan spiritual yang baik, disegarkan melalui firman yang diberitakan, kita bisa bermazmur, kita bisa berdoa, memuji nama Tuhan secara bersama-sama, kita bertemu secara langsung dengan Tuhan yang dipimpin oleh pemimpin pujian, kita bisa merasakan hadirat Tuhan di dalam hidup kita secara pribadi, di dalam ibadah itu. Bukan soal perasaan pemenuhan kebutuhan emosional, enak nggak enak, nyaman nggak enak. Seringkali juga kita terjebak kalau kita pulang dari gereja, kok rasanya biasa-biasa aja ya, nggak ada rasa gimana gitu. Nah ini saya rasakan dulu, kalau nggak ada, istilahnya kalau saya nggak nangis gitu, kayaknya nggak cocok, nggak afdol kita pergi gereja. Kalau nggak ada yang plong, rasa plong itu nggak afdol gitu. Bapak Ibu, bukan soal hal-hal demikian, tapi konten Injilnya, konten ibadahnya yang benar itu seperti apa. Jangan hanya demi kebutuhan psikologi, kebutuhan emosional seperti itu, lalu kemudian kita mengabaikan doktrin yang benar, mengabaikan Injil yang benar. Bila Tuhan menolong kita, Paulus ya sudah menolong kita membaharui, mereformasi ajaran kerasulan, ajaran doktrin keselamatan, dan ajaran tentang panggilan. Bila ini merefleksikan, bila ini menjadi refleksi buat kita, menjadi inspirasi buat kita untuk kita boleh lebih dipakai Tuhan dalam pelayanannya, lebih benar dalam menjalankan firman, dan lebih baik dalam mengikut Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita, kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu.